Pada video kali ini, saya akan mengupdate terkait mengenai kabar penyaluran bantuan PKH tahap 1 dan juga bantuan sembako atau BPNT, dan termasuk juga bantuan program Indonesia Pintar tahun 2023 ini. Nah, ini sampai mana penyalurannya di bulan April ini, di minggu pertama ini. Nah, dan saya juga akan meluruskan, kita cari tahu kebenarannya, kita cek faktanya terkait mengenai kabar di media sosial yang mengabarkan katanya di daerah sana itu, nggak tahu daerah mana itu ya, ada yang memposting sama pendampingnya suruh ngecek besok untuk PKH tahap 2. Nah, ini maksudnya apakah PKH tahap 2 atau mungkin gelombang 2 ya? Nanti kita akan cari tahu kebenarannya, benarkah PKH tahap 2 ini akan cair? Nah, maka dari itu simak terus videonya sampai akhir, dan juga nanti kita akan membahas terkait mengenai kabar terkait THR, tunjangan hari raya untuk warga atau KPM. Apakah ini benar-benar ada atau mungkin hanya hoax? Nah, maka dari itu jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi, kita akan membahas beberapa hal-hal. Yang pertama terkait mengenai update terkini penyaluran bantuan PKH tahap 1 dan bantuan sembako atau BPNT hingga di minggu pertama bulan April tahun 2023 ini sampai mana? Adakah yang belum cair bantuannya hingga sampai saat ini? Nah, nanti akan kita bahas kenapa, kendalanya ya. Dan juga terkait mengenai kabar di media sosial, ada yang posting kata pendampingnya di daerah sana itu, dia itu suruh ngecek besok untuk PKH tahap 2. Nah, apakah berita ini benar atau mungkin hanya salah paham? Nanti kita akan mencari kebenarannya, kita cek faktanya. Dan juga terkait mengenai kabar THR, tunjangan hari raya mungkin ya, di bulan April ini katanya ada untuk KPM ya. Ini di media sosial juga ramai diberitakan. Nah, kita akan membahasnya, kita cari tahu kebenarannya dan cek faktanya. Maka dari itu jangan kemana-mana, simak terus videonya sampai akhir. Namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, beberapa hal akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama, kita akan mengupdate kabar penyaluran bantuan PKH tahap 1 dan bantuan sembako atau BPNT, dan juga termasuk nanti kita akan bahas bantuan program Indonesia Pintar di tahun 2023 ini. Nah, yang pertama kita bahas tentang PKH tahap 1 dulu ya. Jadi untuk PKH tahap 1 hingga bulan April ini di minggu pertama, ini memang masih terpantau ada daerah yang masih proses penyaluran ya, masih proses penyaluran, perlu digarisbawahi. Dan sebagian besar itu sekitar 9 juta lebih ya, 9,5 juta KPM itu sudah tersalurkan bantuan PKH tahap 1 ya, baik yang lewat kartu KKS, BNI, BRI, Mandiri maupun BSI. Kemudian yang lewat pos juga itu termasuk 9,5 juta KPM sudah tersalurkan untuk PKH tahap 1-nya ya. Walaupun lewat pos ini ya secara tunai, namun yang lewat bank ini itu langsung masuk di kartu KKS seperti yang dulu-dulunya ya. Nah, perlu digarisbawahi juga untuk KPM PKH maupun BPNT yang penyalurnya adalah Bank BTN, nggak usah berharap bantuannya masuk di kartu KKS ya, karena sudah dialihkan semuanya yang lewat BTN itu lewat PT Pos Indonesia. Nah, memang sampai hari ini memang mungkin ada yang masih terpantau belum cair untuk bantuan sembakonya, khusus yang lewat kartu KKS ya. Terutama Bank BNI ini mungkin ada beberapa yang belum cair, tapi setelah saya pantau dari beberapa media sosial,
Itu ada yang baru cair di minggu ini, tanggal 4 April kemarin, itu di wilayah Jawa Timur kalau nggak salah ya. Bantuan sembako atau BPNT-nya itu baru masuk di kartu KKS-nya. Nah, ini kita ketahui sendiri bahwa masih banyak ternyata bantuan sembako atau BPNT yang sedang diproses oleh Kementerian Sosial. Ini kebanyakan yang lewat bank penyalur BNI ini memang ya. Jadi harap bersabar saja. Untuk memastikan apakah bantuan sembako atau BPNT Anda cair atau tidak, bisa dicek sekarang itu dicek bansos.kemensos.go.id. Di sana sudah diupdate ya. Untuk di kolom BPNT-nya silakan dicek apakah periode salurnya itu Januari hingga Februari. Kalau lewat kartu KKS berarti Januari hingga Februari 2023, dan keterangannya itu berarti ya sudah salur bank atau PT Pos Indonesia. Nah, jika statusnya seperti itu, sudah update seperti itu, maka masih ada harapan besar untuk cair, untuk saldonya masuk di kartu KKS. Nah, kalau yang lewat PT Pos, nah ini sudah pasti harus menunggu surat undangan dari PT Pos Indonesia dulu ya, karena ini secara tunai. Nah, itu juga sama, ceknya lewat cek bansos juga. Namun yang lewat PT Pos memang beberapa daerah ini sampai hingga detik ini, hari ini masih proses salur. Nah, misalnya di wilayah kami itu sampai tanggal 7 April untuk proses salurnya. Tidak hanya itu, bahkan ada KPM yang masuk data susulan itu dicairkan atau disalurkan di hari-hari berikutnya. Jadi selama bulan April ini kemungkinan ya sampai atau sebelum Hari Raya Idul Fitri ya untuk penyalurannya, baik PK tahap 1 maupun sembako yang lewat PT Pos. Nah, untuk yang BPNT atau sembako yang lewat PT Pos ini memang berbeda dengan yang lewat kartu KKS. Karena bantuannya itu langsung cair 3 bulan, dapat terima uang itu langsung 3 bulan Rp600.000. Kalau yang lewat kartu KKS itu ya hanya Januari dan Februari, jadi hanya Rp400.000 saja yang masuk di kartu KKS-nya. Nah, semoga bantuan sembako atau BPNT yang lewat kartu KKS, semoga di bulan Maretnya itu bisa segera disalurkan ya. Kita harapannya itu ya sebelum Lebaran ya, di bulan April ini. Tapi itu nanti kewenangan pemerintah sepenuhnya. Nah, Sobat YouTube, selain itu juga bantuan PIP 2023 ini. Nah, ini yang menarik, ini April ini juga banyak sekali yang cair bantuan PIP yang masuk SK pemberian bantuan PIP 2023. Ini yang di bawah Kemendikbud yang SD, SMP, SMA sederajat itu ada sekitar 6,2 juta siswa yang masuk SK pemberian. Untuk cara ngeceknya apakah nama Anda masuk SK pemberian? Nah, kalau sudah masuk SK pemberian, itu artinya dananya itu sudah masuk di rekening buku tabungan simpanan pelajar, atau yang mungkin sudah punya kartu KIP, kartu Indonesia Pintar, itu bisa diceknya langsung lewat ATM. Cara mengeceknya ya, ketik di website, kunjunginya di pip.kemendikbud.go.id ya. Itu nanti silakan ketik NISN dan ketik NIK, kemudian ketik hasil perhitungannya di situ. Nanti hasil pencariannya itu kalau muncul pemberian tahun 2023, kemudian muncul nama anak Anda, sekolah anak Anda, wilayah Anda, kemudian bank, dan statusnya itu muncul dana sudah masuk 1 April 2023, maka bantuannya itu berarti sudah dipastikan masuk di rekening atau mungkin di kartu KIP-nya. Kalau yang lewat kartu buku tabungan yang hanya punya buku tabungan simpanan pelajar, ini harus bawa surat pengantar dari pihak sekolah untuk mencairkan ke langsung bank penyalurnya ya, tidak bisa lewat ATM-nya. Jadi itu ya, tidak hanya itu, madrasah yang sekolahnya di bawah madrasah MI, MTS, MA, itu juga yang masuk SK pemberian ada sekitar 1,8 juta siswa ya. Nah itu ya Sobat YouTube terkait mengenai update terkini PKH, sembako, BPNT, dan PIP 2023 ini. Kemudian terkait mengenai berita yang ada di medsos. Nah, ini saya tampilkan di sini dari Hasriati Anis di media sosial Facebook ini ya, saya dapatnya. Itu mengupdate status, kata pendamping di sini suruh cek PKH besok tahap 2. Nah, ini saya luruskan di sini ya. Jadi itu dia dapat info mungkin dari pendampingnya yang ada di sana, itu suruh cek PKH besok tahap 2. Mungkin di sini yang dimaksud itu adalah PKH untuk gelombang 2 tahap 1. Karena hingga detik ini saya pastikan saya berkeyakinan ini belum ada penyaluran PKH tahap 2 ya. Ini semuanya
PKH tahap selanjutnya saja masih proses penyaluran hingga bulan April ini yang lewat PT Pos khususnya. Jadi saya berkeyakinan dan saya pastikan belum ada penyaluran PKH tahap 2 di bulan April ini. Walaupun periodenya itu antara bulan April, Mei, dan Juni. Nah, kalau prediksi saya itu nanti mungkin penyalurannya itu setelah Lebaran ya. Mungkin bisa Mei atau mungkin bahkan bulan Juninya. Yang kita doakan saja semoga secepatnya. Nah, cuma kita ya sedang menunggu itu yang lewat kartu KKS yang sembakonya untuk bulan Maret. Ya semoga saja sebelum Lebaran sudah bisa cair. Kemudian terkait mengenai kabar THR ya, THR untuk KPM. Katanya ada yang dapat Rp900.000. Nah, ini saya pastikan tidak ada THR untuk KPM PKH dan KPM BPNT. Yang ada hanyalah bantuan sosial, baik berupa PKH, sembako atau BPNT, kemudian mungkin ada tambahan PIP bagi yang punya anak sekolah, kemudian ada bantuan sosial pangan ya, yang tambahan beras 10 kg yang dari Bulog. Nah, hanya itu saja sih yang didapatkan itu, jadi nggak ada THR ya. Mungkin judulnya saja ya untuk memancing, mungkin yang dimaksud itu adalah BLT dana desa atau mungkin karena kalau 3 bulan yang didapatkan itu memang Rp900.000, tapi itu bukan THR. Tapi itu ada yang dapat bantuan BLT dana desa. Tapi ini di luar KPM PKH dan KPM BPNT ya. Tapi memang BLT dana desa tahun 2023 ini berkurang ya penerimanya, tidak seperti tahun sebelumnya ya. Dan dapatnya itu tetap Rp300.000 per bulan. Biasanya bisa disalurkan langsung 3 bulan, jadi dapatnya itu langsung Rp900.000. Jadi itu ya info yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.